Halo Sobat GERD dan anxiety yang ada di seluruh Indonesia. Selamat datang di channel YouTube saya ini. Dan ini adalah video kedua saya yang membahas bagaimana bisa sembuh dari GERD dan anxiety. Dan sebelum saya lanjut, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe, like, maupun komen di video saya yang sebelumnya. Semoga untuk kedepannya channel ini bisa membantu teman-teman yang memiliki penyakit GERD dan anxiety agar bisa cepat sembuh dari penyakit yang memiliki 1000 sensasi ini. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu apa itu GERD dan anxiety. GERD atau yang disebut dengan gastroesophageal reflux disease merupakan penyakit kronis pada salur pencernaan. Kondisi ini ditandai dengan naiknya asam lambung ke kerongkongan. Dan jika kondisi ini terus terjadi dan tidak diatasi, akan berisiko tinggi terhadap kerongkongan dan kerongkongan akan mengalami iritasi. Ada banyak penyebab GERD, diantaranya mulai dari konsumsi makanan pedas, asam, minuman bersoda, kebiasaan merokok, langsung tidur setelah makan, konsumsi kafein yang berlebih, dan masih banyak lagi yang tidak mungkin saya bisa sebutkan satu persatu. Nah, di sini saya jelaskan apa itu anxiety. Anxiety merupakan kecemasan yang muncul akibat respon alami tubuh saat dihadapi dengan suatu masalah. Golongan orang dewasa dan orang tua adalah golongan orang yang berisiko tinggi mengalami anxiety, meski tak menutup kemungkinan untuk dialami oleh siapa saja. Salah satu hal yang menyebabkan golongan dewasa dan orang tua lebih rentan mengalami anxiety adalah kesulitan masalah kehidupan yang khawatir berlebih dan bingung untuk menentukan langkah dalam menentukan masa depan. Nantinya kondisi ini sering disebut sebagai quarter life crisis. Seseorang yang mengalami GERD dan anxiety mulanya akan mengalami kecemasan yang terlebih dahulu. Dari kecemasan itu muncullah komplikasi lain seperti GERD. Jadi, penjelasan umum mengenai GERD anxiety adalah asam lambung yang naik akibat seseorang yang sedang mengalami kecemasan. Pada dasarnya, masalah psikologis seperti stres dan cemas adalah faktor risiko GERD itu sendiri. GERD secara umum atau yang terjadi akibat kecemasan memiliki gejala hal yang sama. Hal yang membedakan hanyalah penyebab yang mendasarinya. Lalu, apa saja gejala GERD dan anxiety? Berikut ini beberapa diantaranya, yaitu muncul rasa panas di bagian dada atau heartburn, sakit perut, mual, sensasi tercekik di bagian tenggorokan, gangguan tidur, sering merasa gelisah atau khawatir berlebih, keringat dingin, jantung berdebar, bahkan hingga menyebabkan sesak. Ada beberapa cara yang dapat kamu lakukan untuk mengatasi GERD anxiety ini, yaitu minum obat yang dianjurkan dokter. Hal ini perlu pemeriksaan langsung oleh dokter guna menentukan jenis dan dosis obat yang sesuai untuk mengendalikan asam lambung yang naik ke kerongkongan. Dan kemudian atur pola makan. Selain konsumsi obat dari dokter, penderita GERD dan anxiety juga perlu mengatur pola makan. Kamu sebaiknya mengurangi makanan yang bisa memicu asam lambung naik seperti makanan pedas, asam, berlemak, dan berminyak. Dan tidak cukup hanya dengan itu, kalian juga mesti berusaha mencari tahu apa yang menjadi pemicu GERD dan anxiety, yaitu dengan cara mencari tahu penyebab munculnya anxiety dan berusaha untuk menghindarinya, yaitu dengan cara cari kegiatan yang menyenangkan dan menenangkan. Dan apabila kecemasan terus berlanjut dan tidak kunjung membaik, sebaiknya dikonsultasikan dengan psikolog atau psikiater. Dan jangan tunda untuk berobat ke dokter apabila kamu mengalami sensasi GERD dan anxiety, agar kalian bisa paham dan tidak mudah mengeluh dengan kondisi yang memiliki 1000 sensasi ini. Sekarang di sini saya juga akan jelaskan beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh penderita GERD dan anxiety, dan berikut jawabannya. Pertanyaan pertama yang sering diungkapkan, mengapa sih sering merasa meriang dan tidak enak badan? Jawabannya adalah perubahan suhu bisa mempengaruhi detak jantung sehingga menimbulkan
rasa meriang dan tidak nyaman atau tidak enak badan. Kondisi kekurangan nutrisi dan kekurangan cairan atau kurang minum atau dehidrasi juga bisa menimbulkan sensasi masuk angin. Karena peradangan atau inflamasi peradangan usus bisa menjadi sebab candiasis dan parasit di usus memproduksi toksin yang mempengaruhi kelenjar tiroid, sehingga badan meriang tapi suhu tubuh normal. Pertanyaan kedua, kenapa saya merasa sesak, ngos-ngosan, dan jantung berdebar lebih cepat? Ada dua sebab yang mengakibatkan kondisi tersebut. Yang pertama, akibat peningkatan volume lambung. Volume lambung yang meningkat akibat dari busa lambung yang meningkat mendorong diafragma sehingga kapasitas paru menurun dan mengindus sesak. Partikel isi lambung juga bisa terhirup ke saluran nafas sehingga hal ini juga bisa mengindus terjadi penyempitan saluran nafas. Kedua, akibat kecemasan. Cemas membuat kita alert, kondisi waspada, sehingga meningkatkan sekresi kortisol dan adrenalin dan meningkatkan penyediaan energi dengan memperbanyak proses katabolisme untuk mendapatkan gula dan memerlukan tambahan oksigen. Maka jantung dan sistem pernafasan meresponnya dengan meningkat denyut nadi dan frekuensi nafas, sehingga apa yang dirasakan oleh cemas adalah dag-digdug dan ngos-ngosan. Dan pertanyaan yang ketiga, mengapa saya selalu kambuh di waktu tertentu? Misalnya dari pagi sampai sore saja atau dari sore ke malam hari. Hal ini ya wajar terjadi apalagi tubuh kita sedang sensitif. Maka pengaruh perubahan pada tubuh kita akan menjadi lebih mudah kerasa. Sebab tubuh kita memang diregulasi oleh jam biologis yang dipengaruhi oleh suasana gelap dan terang. Demikian juga dengan sekresi hormon. Karena hampir semua kelenjar dipengaruhi oleh kelenjar pituitari yang letaknya berdekatan dengan saklar jam biologis nucleus suprachiasmaticus maticus. Selain itu, perubahan suhu lingkungan juga menuntut tubuh menyesuaikan diri. Pertanyaan keempat, mengapa saya menjadi merasa ketakutan tidak jelas, mata blur, telinga dengung, delusi atau perasaan tak nyata, bingung, kelingan? Jawabannya karena gangguan keseimbangan. Gangguan pencernaan dapat mempengaruhi keseimbangan. Dalam kondisi demikian, telinga, mata terkadang juga terganggu fungsinya. Gangguan tersebut sering terjadi akibat demam tinggi akibat adanya peradangan atau inflamasi pada pencernaan atau saluran kencing. Demam tinggi ini pula yang sering berefek pada saraf-saraf pusat terutama kepala. Jadi gangguan keseimbangan juga mempengaruhi keadaan psikis seseorang, dan penderita sering mempunyai perasaan ingin marah, jiwanya tergoncang, rasa tertekan, kepala seperti berputar, timbul perasaan takut, perasaan negatif, rasa tidak enak badan yang tidak bisa diungkapkan, serta halusinasi. Orang yang menderita gangguan keseimbangan susah berkonsentrasi, bahkan ketika mata tubuh terasa melayang dan akan jatuh, kaki terasa berat untuk melangkah. Berada di ruang sempit seperti kamar mandi misalnya, tubuh terasa merinding, takut, dingin, bahkan terasa mau pingsan. Pada kondisi demikian timbul perasaan takut tak bisa kita ungkapkan yang justru akan menambah sensasi atau keluhan. Pertanyaan kelima, apakah yang dimaksud dengan sindrom dispepsia? Dispepsia artinya adalah pencernaan yang buruk, merupakan sekumpulan gejala berupa nyeri, perasaan tidak enak pada perut bagian atas yang menetap atau berulang disertai dengan gejala lainnya, seperti rasa penuh saat makan cepat kenyang, kembung, bersendawa, nafsu makan menurun, mual, muntah, dan dada terasa panas, dan yang telah berlangsung sejak 3 bulan terakhir. Dengan awal mula gejala timbul kurang lebih 6 bulan sebelumnya. Dan ada dua tipe, yaitu dispepsia organik dan dispepsia fungsional. Dispepsia organik apabila dispepsia diketahui penyebabnya dengan jelas, yaitu ditemukan kelainan organ, misalnya mah kronis, luka lambung, kanker, lambung batu empedu, liver, dan penyebab lainnya. Dispepsia fungsional apabila dispepsia tidak diketahui penyebabnya dan didapati kelainan pada pemeriksaan saluran pencernaan sederhana atau tidak ditemukannya kelainan organ.
Ada kemungkinan bahwa dispepsia jenis ini berhubungan dengan gangguan pada motilitas atau pergerakan. Saluran pencernaan bagian atas mulai dari kerongkongan, lambung, hingga usus, lalu sebagian atas. Pertanyaan keenam, apa yang dimaksudkan dengan gastritis? Gastritis atau peradangan inflamasi dari lapisan dinding lambung akibat diet yang tidak benar, stres, kurang istirahat, dan konsumsi obat-obatan tertentu. Pertanyaan ketujuh, apa yang dimaksud dengan tukak lambung atau ulkus? Tukak lambung adalah peradangan yang sudah ditandai dengan adanya luka pada dinding lambung. Tingkat keparahannya jelas yang sudah ada luka di awal dengan peradangan yang terus-menerus. Cukup parah jika sudah ada pendarahan lambung. Pertanyaan ke-8, apa beda MAG dan GERD? MAG bahasa awam istilah medisnya dyspepsia. Dibagi dua, dyspepsia fungsional dan dyspepsia organik. GERD adalah gangguan pencernaan dengan kondisi asam lambung yang kembali ke kerongkongan atau esofagus, dan kondisi ini disebut reflux. Reflux dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu reflux non-erosif atau NERD dan reflux erosif atau GERD. Komplikasi GERD sebagai berikut, yaitu esophageal Barrett esophagus atau penyempitan esofagus dan lain-lain, dan extra esophageal LPR atau batuk kronis, suara serak, pilek kronis, dan lain-lain. Kenapa berat badan mengalami penurunan sejak saya mengalami gangguan lambung? Jawabannya adalah gangguan pergerakan saluran pencernaan seperti gangguan pengosongan dan pengembangan lambung dapat menyebabkan terjadinya gangguan penyaluran makanan ke usus halus. Kondisi ini, peradangan usus ini menyebabkan sulitnya menyerap nutrisi makanan. Pertanyaan berikutnya, kenapa perut sering kerucuk-kerucuk? Karena perut banyak gasnya, kekurangan enzim. Mengapa susah buang air besar atau BAB? Apa penyebabnya? BAB juga keras dan tidak tuntas. Beberapa sebab umum sembelit susah BAB setiap hari biasa karena kurang gerak, kurang minum air putih, kurang enzim, kurang serat, ketidakseimbangan bakteri usus atau kurang probiotik, pencernaan lemot karena masih bermasalah sama psikis, kecemasan dan stres menyebabkan gangguan periskatalitik usus. Gerakan usus menjadi lemah hingga sisa pencernaan di usus lambat dikeluarkan. Terus apa solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi susah BAB? Yang pertama, olahraga rutin, terutama jalan kaki, cukupi kebutuhan cairan tubuh, minum banyak air putih 2 liter per hari, konsumsi sayur dan buah setiap hari untuk memenuhi kebutuhan serat dan enzim. Konsumsi probiotik, membereskan masalah psikis apabila keluhan tidak membaik. Setelah melakukan langkah-langkah yang saya ucapkan tadi di atas, silakan check up untuk memastikan kemungkinan sebab-sebab lain. Pertanyaan berikutnya, kenapa sering sendawa? Karena banyak gas di perut, maka mekanisme tubuh mengeluarkan gas tersebut melalui sendawa. Ini bisa disebabkan karena makan tergesa-gesa, sehingga udara ikut tertelan. Bisa karena pencernaan kurang enzim, lambatnya pengosongan lambung sehingga makanan yang lama dicerna menghasilkan gas. Pertanyaan berikutnya, apa yang harus saya lakukan ketika sering sendawa? Minumlah air putih hangat, telan air ludah, kunyah makanan sampai halus, hindari makanan bergas, jalan jinjit agar gas keluar melalui bawah atau kentut. Pertanyaan berikutnya, saya kembung dan tidak bisa kentut, apa yang harus saya lakukan? Jalan jinjit, baluri perut dengan pinggang dengan minyak kayu putih atau minyak angin atau herbal tea. Pertanyaan berikutnya, buah seperti apa yang boleh dikonsumsi? Buah yang manis, yang masak dari pohon segar, hindari buah durian dan nangka. Bagaimana saya mengatasi keliangan? Yaitu dengan olahraga rutin, setiap hari cukupi asupan nutrisi tubuh, dan olahraga apa yang bisa membantu mengutamakan otot les? Ya, jalan kaki kurang lebih 30 menit dalam sehari atau renang. Bagaimana mengatasi kentutan, kesemutan, kaku, dan pegal-pegal? Ya, cukupi asupan vitamin, makan bergizi, cukup istirahat, olahraga. Mengapa hidung dan tenggorokan sering berlendir? Itu merupakan mekanisme pertahanan tubuh terhadap zat iritan. Yang masuk bisa merupakan virus, bakteri jamur, zat alergen, asam lambung yang naik, dengan memproduksi lendir agar zat iritan lebih mudah dikeluarkan. Sama halnya dengan batuk, merupakan mekanisme tubuh mengeluarkan zat iritan dari saluran pernafasan.
Sering saya merasakan leher seperti tercekik dan muncul rasa mengganjal. Apa yang terjadi pada saya? Itu merupakan refleks asam lambung sampai ke kerongkongan atas, menyebabkan sensasi seperti tercekik dan mengganjal. Kenapa mulut terasa asam pahit dan saat bangun tidur? Asam lambung naik ke atas saat Anda tidur. Tidurlah dengan posisi bantal agak tinggi. Untuk mencegah refleks saat tidur, kumur air garam hangat sebelum berangkat tidur. Pertanyaan berikutnya, apa yang harus saya lakukan saat mulut terasa asam dan pahit walau saya sedang tidak berbaring? Yaitu kumur dengan air garam hangat, minum air madu hangat, makan dengan posisi sedikit miring, pilihlah makanan yang mudah cepat dicerna, dan hindari makanan yang bersifat menunda pengosongan lambung atau makanan berlemak, berminyak, dan susah dicerna. Disiplin dengan pola makan sehat, makan dengan waktu yang sama setiap hari. Pertanyaan berikutnya, kenapa saya sering mengalami sariawan? Sariawan bisa jadi indikasi kondisi mulut yang asam dan kondisi pencernaan yang kurang baik. Jadi jagalah kebersihan mulut dengan gosok gigi yang teratur. Kumur dengan obat kumur antiseptik atau obat kumur alami yang dibuat sendiri. Lakukan pola makan sehat teratur, perbanyak konsumsi sayur dan buah. Pertanyaan berikutnya, saya sering mengalami gusi berdarah. Gusi berdarah bisa disebabkan karena karang gigi berlubang, gusi yang bengkak atau radang. Jadi kurangi makanan minuman manis karena dapat memicu peradangan. Pertanyaan lainnya, kenapa menjelang siklus atau menstruasi atau PMS saya merasakan gangguan akibat asam lambung yang terasa lebih berat? Wanita yang memiliki masalah gangguan dispepsia fungsional pada saat siklus haid akan memperburuk fungsi dari pencernaannya akibat peningkatan hormon estrogen dan progesteron. Estrogen meningkatkan kadar asam lambung yang menimbulkan rasa mual, dan itu menyebabkan relaksasi pada saluran pencernaan yang akan menyebabkan lambatnya pengosongan lambung dan gerakan khusus sehingga menyebabkan penumpukan gas. Kenapa saya sering kali menguap? Jawabannya karena otak kekurangan oksigen, maka respon refleks tubuh adalah menguap. Kenapa warna fase saya merah? Makanan atau obat-obatan yang Anda makan bisa mempengaruhi warna fase. Oke, baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video YouTube saya yang kedua. Semoga video YouTube ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen di video ini agar channel saya ini bisa berkembang lagi. Semangat untuk kalian yang lagi berjuang menghadapi penyakit ini. Salam sehat selalu,